Bicara soal tanggung jawab, kita sekarang sesinya adalah panggung jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya pada ketiga narasumber kita di bagian panggung jawab ini. Sudah ada yang mau nanya? Tunjuk tangan. Ya, boleh. Yuk. Perkenalkan, nama saya Arya Damar Setiawan dari jurusan Komunikasi angkatan 2025. Pertanyaan saya kan kalau menurut Pak Mulyadi kan kita sebagai mahasiswa terutama kita harus bisa lebih menghadapi abu-abu atau yang namanya ketidakpastian. Itu kan menjadi sebuah tantangan yang sulit ya kan terutama karena ada kayak media sosial sekarang, terus ada instant gratification. Nah, menurut Pak Mulyadi itu gimana caranya supaya kita sebagai mahasiswa bisa lebih mentoleransi keabu-abuan itu. Kan aku juga kebetulan suka baca buku. Itu kayak gitu, kayak buku fiksi itu bisa membantu nggak ya, Prof? Makasih. Buku fiksi? Ya. Oke. Ada dua bapak komunikasi atau linguistik. Satunya pasti kenal, Noam Chomsky. Satunya lagi sebenarnya bukan orang komunikasi, tapi dia bapak komunikasi. Namanya Claude Shannon. Pernah dengar? Ya kan? Dia tuh di Bell Labs. Bell Labs itu sebuah institusi yang banyak hampir keluar pemenang Nobel atau sekelas pemenang Nobel. Dia bertanya satu hal. Is communication thermodynamical? Apakah komunikasi itu sifatnya termodinamis? Pertanyaan macam apa itu? Siapa yang punya imajinasi untuk bertanya hal-hal seperti itu? Ada jurnal dari Google DeepMind, LLM, Large Language Model, jadi back-end-nya AI lah gitu ya. Itu tidak bisa melakukan lompatan dalam ilmu pengetahuan seperti manusia bisa melompat. Klaim dia, bukan saya ya. Ada 3 hal caranya ilmu pengetahuan itu dihasilkan. Induksi, artinya bikin riset, di sini benar nggak, di salah nggak. Kesimpulannya jadi ilmu baru. Ada satu yang namanya deduksi. Deduksi itu dari logika, dari premis, kesimpulannya mengikat, lepas dari Anda suka atau tidak. Dan yang satu lagi abduksi. Abduksi itu dari imajinasi. Ketika datanya nggak ada untuk diteliti, dia ngambil inspirasi dari tempat lain. Dia harus berpikir gimana caranya punya super smelling sense misalnya. Dia harus berimajinasi seperti itu. Einstein itu menciptakan general relativity. Mengubah cara pandang kita berpikir tentang gravitasi. Itu bukan karena diajarin gurunya, tapi karena dia berpikir, berimajinasi. Bahwa gravitasi itu bukan sekedar gaya, tapi pembengkokan kurvatur ruang dan waktu. Di mana dia bisa mikir kayak gitu? Kalau dia tidak berpikir abu-abu, kalau dia tidak ngelamun. Kalau dia tidak berimajinasi, kalau dia tidak baca fiksi. Satu contoh terakhir ya Mbak Rosi ya. Fiksi itu di Indonesia itu dimarginalkan. Sampai ada beberapa tahun yang lalu kitab suci disebut fiksi, semua orang marah gitu ya. Saya kasih tahu di Jerman ya. Saya orang Jerman. Di Jerman tuh karya literatur terhebatnya itu namanya Faust. Oleh Goethe. Tahu nggak Goethe Institute? Tahu ya? Penulis hebat. Jens Weidmann, direktur Bundesbank, berantem sama direkturnya Bank Sentral Eropa, ECB waktu itu, namanya Mario Draghi. Dia berantem, dia bilang, gua nggak mau nyetak duit. Kan dia pakai euro, uang yang sama kan. Tahu nggak argumennya dari mana? Dari Faust. Dia bilang di dalam cerita itu yang merupakan memori kolektif orang Jerman. Dia bilang setan pada waktu itu di buku Faust namanya Mephistopheles. Dia itu mencoba menggoda raja untuk cetak uang kertas. Bisa dicek di Google. Itulah apa yang fiction bisa menjadi karakter bangsa. Kalau dia sukses, dia tuh bukan hanya bisa jadi memori kolektif pada waktu itu bangsa itu mikirnya apa. Tapi bisa menjadi narasi kita ke depan mau kemana. Indonesia tuh kurang banyak produk-produk literaturnya seperti Mbak Di. Jadi Anda harus baca banyak literatur. That will shape your mind. Ya. Seberapa besar sebenarnya pertanyaan, bagaimana sih karya sastra itu bisa membentuk kita? Mungkin bisa dijawab oleh Di. Aku boleh bantu jawab ya? Boleh. Jadi sebetulnya ada satu fungsi dari karya fiksi yang ini menurut saya jarang dibahas. Salah satu fungsi penting fiksi sebetulnya adalah meningkatkan empati. Kenapa?
Karena di dalam fiksi kita belajar how to be in someone else's shoes. Gimana kita menjadi seseorang yang lain daripada diri kita sendiri. Terutama ketika saya menjadi penulisnya, bayangkan kalau saya menulis 50 karakter, saya harus menjadi ke 50 karakter tersebut. Saya mampu menjadi orang yang disebut antagonis, tapi saya jadi tahu kenapa si antagonis melakukan hal tersebut. Oh, ternyata dia punya latar belakang, alasan dan sebagainya. Sementara protagonis juga bukan serba sempurna, dia juga punya keresahan, kegagalan gitu ya. Nah, jadi memang fiksi itu melatih kita sulit sekali untuk hitam putih di dalam fiksi. Justru menurut saya salah satu karya fiksi yang indikator fiksi yang bagus dan penulis yang bagus adalah ketika dia mampu semakin tidak egois. Karena dia mampu menjadi banyak orang, banyak perspektif, dia mewakili banyak kaum gitu ya. Nah, begitu juga pembaca. Setiap karya fiksi mengajak pembaca untuk masuk ke dalam hidup seseorang, untuk masuk ke dalam hidup orang lain, pemikiran orang lain. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana sih caranya agar kita tidak hitam putih, kita bisa lebih legowo menghadapi abu-abu. Salah satunya adalah baca karya fiksi, nonton film juga. Karena film juga sebetulnya adalah perpanjangan dari karya fiksi dalam bentuk audiovisual. Nah, jadi sebenarnya sama saja. Berlatih menjadi orang lain dan belajar melihat dunia dari perspektif yang berbeda dari perspektif kita gitu. Satu lagi, coba. Halo semuanya, nama saya Valencia Vika Winaga. Valencia. Dari DKV. Nah, saya ada pertanyaan nih, perubahan paling mendasar apa yang perlu dilakukan agar generasi muda Indonesia itu tidak hanya menjadi konsumen ilmu dan budaya, tetapi mampu menciptakan gagasan dan pengetahuan yang berasal dari permasalahan Indonesia sendiri. Good. Terima kasih. Terima kasih. Alumninya dulu coba jawab, adik kelasnya bertanya. Mungkin kalau aku coba berangkat dari pengalaman pribadiku juga ya, bahwa ketika kuliah tuh kan seringkali mindsetnya adalah misalnya kalau ada yang bagian untuk ngejar IPK tinggi ya udah pokoknya belajar terus, atau yang ya udah yang penting lulus gitu. Kalau aku sendiri dalam proses kuliah sendiri berusaha untuk di tengahnya, dalam arti tentunya tetap belajar tapi tetap juga menyeimbangkan dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampus gitu. Itu menurut aku sesuatu langkah awal yang bisa dilakukan mahasiswa sih saat ini, di mana keaktifan ini bisa banyak hal ya, dari organisasi di kampus, dari ikut dengan media di kampus, bisa juga berkarya juga sendiri dengan teman-teman, apalagi kalau spesifiknya karena aku jurusan film. Jadi bikin film itu bukan cuma bergantung ketika ada tugas kuliah aja gitu, tapi dari inisiatif yang dibangun bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lain juga gitu. Kemudian aktif juga dengan pengalamanku sendiri juga waktu ketika kuliah aku terlibat dalam media majalah kampus juga, di mana di situ juga melatihku untuk bisa berpikir lebih kritis, mengikuti terus perkembangan yang terjadi di negara ini dan juga di lingkungan kampus tentunya, yang akhirnya membuat aku membangun gak hanya secara pengetahuan dan pengalaman ya, tapi juga berguna dengan networkingnya aku juga, karena pada akhirnya sebagai mahasiswa tuh bukan hanya masuk kelas pulang selesai, tapi aku juga membangun relasi dengan mungkin lintas jurusan dari berbagai organisasi yang aku jalankan, dan sampai hari ini ketika aku bekerja ternyata itu sangat bermanfaat sekali gitu, dan akhirnya aku jadi lebih berani untuk bisa berkarya dan berkarya dengan pengetahuan yang mungkin jadi lebih luas, tidak hanya dengan kacamataku sendiri aja sebagai anak jurusan film gitu. Kamu juga semasa kuliah membangun jejaring nggak? Tentunya. Ya. Betul. Jadi nggak kamu juga membuat jejaring, jadi kamu bisa masuk dalam satu ekosistem yang mendukung ilmunya kamu di UMN gitu. Betul, dan termasuk ya dengan bergabung dengan komunitas juga. Ya. Karena itu yang akhirnya itu membuat saya. kita juga berkontribusi gitu. Oke. Di dulu. Rasanya kalau mendengar pertanyaan tadi, mungkin pertanyaannya bagaimana kita menjadi seseorang yang lebih aktif mencari ilmu ketimbang pasif menerima ilmu gitu ya. Aduh, sebetulnya saya ini bukan contoh yang baik. Saya mungkin lebih ekstrim daripada Prof. Bagus. Jadi kalau tadi saya dengar angka-angka IP kamu itu dalam hati saya lebih rendah daripada itu. Sama. Jadi waktu dulu
Saya memulai karir dari usia sangat muda. Jadi dari 17 tahun saya mulai bernyanyi. Jadi otomatis kaki saya di kampus itu udah hampir nggak ada. Saya datang untuk benar-benar formalitas gimana caranya bisa lulus gitu kan. Yang penting dapat ijazah. Yang penting dapat ijazah, yang penting bapak ibu saya nggak ngamuk-ngamuk. Anaknya sarjana, itu aja gitu ya. Tapi saya tidak punya aspirasi sama sekali untuk memakai ilmu formal saya di dalam karir. Kenapa? Karena saya sudah berkarir, saya sudah tahu saya akan jadi seniman gitu. Nah, tapi yang ingin saya ungkapkan di sini adalah kita itu sering sekali terpesona dengan kata passion gitu. Apa-apa passion. Sehingga bisa dibilang passion itu identik dengan yang gue seneng, yang hobi gue gitu kan. Tapi sebenarnya passion itu kan datang dari kata dasar pati ya, suffering, menderita gitu. Kalau saya kilas balik ke belakang, saya itu siap menderita untuk nulis dan musik. Gak ada yang nyuruh saya nulis, gak ada yang bilang, Wi, lu bakal jadi terkenal, bakal jadi orang kalau lu nulis. Jadi menulislah setiap hari, gak ada. Tapi saya nulis setiap hari. Dan itu bukan karena ada iming-iming kesarjanaan, bukan ada iming-iming masa depan yang cerah. Kita tahu siapa sih yang nyuruh, orang tua mana yang nyuruh anaknya jadi penulis. Ya kan, cita-cita itu sangat tidak lazim gitu loh. Tapi saya lakukan kenapa? Karena saya sangat cinta. Saya rela menderita untuk itu gitu. Ketika saya ditolak oleh majalah, ditolak oleh perlombaan gak menang dan sebagainya. Saya terus aja nulis gitu. Nah, curigailah hal-hal seperti itu di dalam hidup kalian. Ada nggak hal-hal yang nggak ada orang nyuruh, nggak ada iming-iming apa, tapi kalian ingin terus lakukan. Curigai itu. Dan kejar itu. Karena bisa jadi disitulah posisi kita bisa menjadi pembelajar yang aktif seumur hidup. Karena bukan karena mau S1, mau dapat ini, dapat itu, dapat ini. Tapi betul-betul kita berangkat dari diri kita sendiri. Sesuatu yang inner dan internal gitu ya. So curigai itu ya teman-teman. Sorry Prof, sorry. Ini menurut aku sebuah definisi yang mengembangkan apa yang disebut dengan passion. Kita kadang-kadang ini udah overrated dengan kerjakanlah sesuatu yang Sesuai dengan passionmu. passion. Tapi seorang D. Lestari hari ini ingin mengatakan ketika kamu passion dengan sesuatu, kamu harus juga mau menderita dengan itu. Iya. Karena itulah sebenarnya jalan yang kamu harus tempuh. Iya. Kamu gak akan pernah berhasil sebelum kamu menderita bersama itu. Betul. Aku udah janji yang ketiga, yang baju coklat. Perkenalkan, nama aku Ian Bradley. Aku Siapa? dari Ian Bradley dari jurusan Sistem Informasi. Aku ingin bertanya kepada Pak Bagus ya. Di era sekarang itu Indonesia itu digempur dengan Indonesia emas tahun 2045 ya Pak Bagus. Tentu sebuah negara itu tidak dibangun hanya dari naratif Pak. Tapi dari bukti bahwa sebuah negara itu bisa membuktikan naratif tersebut Pak. Kalau saya perhatikan di Indonesia, Indonesia itu masih bisa dibilang pendidikannya masih rendah Pak. Dengan skor PISA yang rendah dan juga dengan penghasil mahasiswa STEM. Kalau, tolong koreksi kalau saya salah Pak, tapi Indonesia itu menghasilkan kalau nggak salah sekitar 18%. Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia itu menghasilkan 36 atau sampai 38%. Singapura itu 31% Pak. Menurut Pak Bagus, apa akar masalah dari ketertinggalannya pendidikan di Indonesia? Itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Indonesia emas itu bukan narasi. Indonesia emas so what? Negara besar itu bukan narasi. So what? Well, I can't do anything with it. Besar apanya? I don't know. Maka itu di dalam podcast itu dan dalam media-media saya selalu bilang narasi itu sesuatu yang binding, mengikat. Saya mau mati buat narasi itu. Dan kita tahu karena sering baca fiksi, narasi itu artinya mau kemana. Indonesia emas itu bukan narasi, pendidikan kita pun hasil dari kemiskinan narasi, latah berkebijakan, ngambil dari luar. Gitu ya. Indonesia is a laboratory of the world. That's a narrative ya. Indonesia itu global ecosystem chokehold. Tropical gambut terbesar di dunia itu di Indonesia. Hampir 30 ke 40 estimated gigaton karbon bisa diserap di situ. Kalau nggak kebakaran. Mangrove, coral reef. Jadi kalau Indonesia semena-mena terhadap gambutnya, ini dunia kerepotan.
Dia nggak akan bisa ngukur gambut. Tapi itu nggak dijadikan narasi, karena kalau itu dijadikan narasi, Anda tahu besok ngambil jurusan apa. Anda tahu arti hadir Indonesia itu di muka bumi numpang lewat, atau punya kewajiban untuk turut menyelesaikan permasalahan dunia. Kemiskinan narasi itulah yang diadopsi oleh kebijakan pendidikan Indonesia lepas dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi yang membuat dia latah kebijakan. Karena dia nggak punya narasi, pendidikan itu hak atau komoditas, dia nggak tahu. Siapa yang harus kontrol, dia nggak tahu, nggak keluar dari ranah kita sendiri. Satu contoh yang kalau bisa 30 menit, 30 detik selesai. Ya. Jawabannya ada di identitas dan di budaya kita sendiri. Orang Sunda itu di abad ke-15 ada figur namanya Bujangga Manik. Seorang pangeran, rupawan, bisa apapun di dunia dilakukan. Dia pergi mengitari Pulau Jawa 2 kali, jalan kaki. Yang pertama pulang karena dia kangen sama ibunya, nggak tahan, masih manusia. Akhirnya setelah jalan kaki sampai ke Bali, dia bertapa 10 tahun dan menghilang. Yang aneh adalah dalam catatan dia, itu 450 tempat, nama gunung, nama sungai, nama batas wilayah, batas etnik, audiovisual, dia catat semua secara truthful. Dan kemudian lewatnya peta Jawa itu bisa direplikasi. Anda mungkin bisa bilang, itu mah gampang aja. No, it's not. Orang Indonesia itu selalu sadar bahwa dia bisa memetakan dirinya karena kartografer dari barat, bukan karena orang kita sendiri. Bujangga Manik itu adalah bapak empirisme di dunia Nusantara, seperti David Hume. Tapi kita nggak tahu filosofi dia itu apa. Itu yang harus jadi PR buat Indonesia, baru dia keluar dari post-colonial mindset.